Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik dan juga daya. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasikan pengertian dari energi mekanik itu sendiri. Kemudian bertujuan untuk mengidentifikasikan pengertian dari daya. Kemudian untuk mengidentifikasikan hubungan konservasi energi atau hukum kekekalan energi. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung besarnya energi mekanik dengan konsep hukum kekekalan energi. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu menyelesaikan permasalahan mengenai energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu pada konsep berikut ini. Gambaran secara umum yang akan kita bahas mengenai energi mekanik, hukum konservasi energi, kemudian ada contoh penerapannya dan juga persamaan yang akan kita gunakan. Nah, hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Tapi, mengapa mobil selalu mengisi bensinnya, padahal energi itu tidak dapat dimusnahkan? Nah, ternyata energi pada mobil itu berupa bensin berubah bentuk menjadi energi kinetik sehingga mobil pun bergerak. Ini merupakan contoh dari hukum kekekalan energi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah hukum kekekalan energi mekanik. Jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya yang bersifat konservatif atau tidak ada gaya luar yang bekerja padanya, maka energi mekanik sistem pada posisi apa saja selalu tetap. Artinya, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, atau EM akhir sama dengan EM awal. Oh iya, kita lupa membahas mengenai energi mekanik. Energi mekanik ini merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan juga energi potensial. Nah, seperti ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ketika kamu lempar sebuah bola ke atas, maka lajunya semakin atas akan semakin berkurang karena energi kinetik yang dimiliki benda diubah menjadi energi potensial. Nah, begitupun pada saat turun, energi potensial diubah menjadi energi kinetik dan laju bola akan semakin besar. Nah, selanjutnya yaitu penerapan dari energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ketika kamu sedang bermain roller coaster, ketika berada di puncak lintasannya, maka memiliki energi potensial maksimum dan pada saat meluncur menuruni lintasan, energi potensial berkurang dan menghasilkan energi kinetik. Sebagian energi itu diubah menjadi energi panas karena adanya gesekan antara roda dan juga rel lintasan. Nah, tapi energi totalnya tidak bertambah dan tidak berkurang, hanya berubah bentuk saja. Nah, selanjutnya kita masuk pada bahasan daya. Daya diartikan sebagai laju usaha yang dilakukan atau perbandingan antara besarnya usaha dengan selang waktu. Nah, pengertian lain dari daya jika dikaitkan dengan energi adalah sebagai laju perubahan energi. Persamaannya adalah P sama dengan W dikalikan T. W ini adalah usaha, yaitu F dikalikan dengan S. Semakin besar laju usaha, semakin besar dayanya. Begitupun sebaliknya. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan contoh soal mengenai materi hukum kekekalan energi kinetik. Nah, di sini kita perhatikan gambar seperti ini. Nah, sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian 12 meter di atas permukaan tanah dengan kecepatan awalnya yaitu 10 meter per sekon. Nah, berapakah kecepatan akhir benda sampai di tanah? Jadi, berapakah kecepatan benda ketika sampai di titik ini? Ketika sampai di tanah, itu berapa kecepatannya?
Nah, untuk memudahkan kita nah selanjutnya kita untuk memudahkan kita tuliskan apa yang diketahui dari soal dan gambar. Nah, yang pertama yaitu kecepatan awal atau kita di sini lambangkan dengan V1 sebesar 10 meter per sekon. Nah, kemudian ketinggian 1 ini adalah ketinggian awal. Kan awal benda masih berada di sini. Dengan kecepatan V1 dengan ketinggian H1-nya yaitu 12 meter. Nah, kemudian H2-nya 0. Kenapa 0? Karena H2 itu atau H akhir gitu, ketinggian akhirnya itu kan yang ditanyakannya adalah kecepatan akhir ketika sampai di tanah. Nah, di titik ini. Jadi ketika benda sampai di tanah, itu benda memiliki ketinggian. Nah, tidak kan? Jadi ketinggiannya itu, ketinggian keduanya adalah 0. Nah, yang ditanyakannya adalah kecepatan akhir atau kita lambangkan dengan V2. Nah, selanjutnya kita di sini menerapkan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik seperti apa? Nah, kita ingat kembali pada pembahasan kali ini, di mana energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal. Nah, energi mekanik itu sendiri adalah gabungan atau penjumlahan antara energi kinetik ditambahkan dengan energi potensial. Karena di sini adalah hukum kekekalan, sehingga ada energi mekanik akhir, ada energi mekanik awal, sehingga di sini pun ada EK2, ada EP2. Maksudnya adalah energi kinetik dan energi potensial pada di posisi akhir, atau kita lambangkan dengan 2 pada posisi kedua. Nah, kemudian ada energi mekanik awal atau kita lambangkan dengan 1. Jadi ada energi kinetik 1 dan ada energi potensial 1 untuk membedakan antara energi mekanik awal dan energi mekanik akhir. Nah, kita ingat juga bahwa energi kinetik ada persamaannya 1/2 mv kuadrat, kemudian untuk energi potensial adalah mgh. Nah, untuk membedakan ruas kiri dan kanan, kita misalkan kecepatan pada energi mekanik akhir adalah kecepatan 2, sedangkan kecepatan pada energi mekanik awal adalah V1. Begitupun dengan ketinggiannya. Ketinggian pada energi mekanik akhir adalah H2 dan ketinggian mekanik pada awal kita lambangkan dengan H1. Nah, setelah dimasukkan kedua ruasnya seperti ini, nah kita lihat bahwa di sini kan ada M, ada massa ya di setiap posisinya gitu, di energi kinetik maupun energi potensial memiliki massa. Karena massa itu tidak berubah terhadap waktu, sehingga bisa kita hilangkan atau bisa kita coret ya, hilangkan atau habiskan. Ini dihabiskan dengan yang ini dihabiskan dengan yang ini, sehingga persamaan akhir yang didapatkannya adalah 1/2 I2 kuadrat ditambah G dikalikan H2 sama dengan 1/2 V1 kuadrat ditambah G dikalikan dengan H1. Nah, untuk nilai G ini biasanya diketahui di soal ataupun tidak, biasanya menggunakan 10 meter per sekon kuadrat atau juga 9,8. Nah, di sini yang digunakannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. G-nya itu tadi 10, ketinggian di posisi kedua ada 0, karena tadi kan di atas tanah ya, masih di bawah di tanah gitu, di permukaan tanah, sehingga tidak memiliki ketinggian. V2-nya itu tetap karena ini adalah yang ditanyakannya. Nah, untuk V1 kecepatan awalnya tadi adalah 10 meter per sekon, kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan juga ketinggian benda pada posisi awal yaitu 12 meter. Nah, kita tinggal selesaikan saja. Di sini 10 kalikan 0 adalah 0, sehingga yang tersisa di ruas kiri adalah 1/2 V2 kuadrat. Nah, yang di posisi sebelah kanan adalah 170. Nah, kemudian kita selesaikan secara matematis ya, dimana tadi setengah sebelah sini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi kali, jadi 170 kali 2 adalah 360. Untuk mencari kecepatan akhir, karena ini kuadrat, maka kita perlu mengkuadratkan dua ruasnya. Jadi yang sebelah kiri kuadratnya adalah
habis dan sebelah kanan adalah akar dari 360. Jadi kecepatan yang dihasilkan ketika benda itu sampai di tanah adalah 18,4 meter per sekon. Nah, cukup sekian untuk pembahasan dan contoh soal pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.